Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa ta'bi da'watihi ila yaumil qiyamah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min 'ilmin la yanfa'. Allahumma aftah lana qulubana wa alhimna rushdana wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha ya rabbal alamin. Amma ba'du, para jamaah hadirin hadirat rahimakumullah, marilah kita lanjutkan tafsir surah Ali Imran ayat 152 sampai 155, yang mana ayat-ayat ini masih kelanjutan dari pelajaran ataupun hikmah yang bisa kita dapatkan dari peristiwa perang Uhud yang berjudul faktor-faktor kekalahan dan tercerai-berainya kaum muslimin pada perang Uhud setelah mereka dijanjikan pertolongan. Jadi kisah yang terkait dengan peristiwa perang Uhud cukup panjang pembahasannya. Barangkali ini adalah menjadi titik tekan ya, pelajaran bagi kita semuanya untuk selalu ya mengambil ibrah dari segala yang Allah takdirkan kepada kita, bahwasanya tidak setiap yang kita harapkan ataupun yang kaitannya dengan kemenangan itu kita dapatkan atau didapatkan oleh kaum muslimin. Kadang-kadang kita mendapatkan kekalahan. Nah, justru di kekalahan inilah kita harus mengambil pelajaran ataupun ibrahnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad sadaqakumullahu wa'adahu ittahussunahum bi'idnihi hatta idza fashiltum wa tanaza'tum fil amri wa 'asaytum min ba'di ma arakum ma tuhibbun minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu al-akhirah thumma sarafakum 'anhum liyabtaliyakum wa laqad 'afa 'ankum wallahu dhu fadlin 'alal mu'minin itus'ituna wa la talwuna 'ala ahadin war rasul yad'ukum fi ukhrakum fa athabakum ghamman bi ghammin likay la tahzanu 'ala ma fatakum wa la ma asabakum wallahu khabirum bima ta'malun. Walaqad sadaqakumullahu wa'adahu, dan sungguh benar-benar Allah telah memenuhi janjinya. Ittahussunahum bi'idnih, ketika kalian bisa membunuh mereka dengan izinnya, izin Allah. Hatta idza fashiltum, sampai pada saat kalian gagal, lemah, wa tanaza'tum fil amr, dan kalian berselisih, berbeda pendapat dalam urusan itu, wa asaitum, dan kalian bermaksiat, kalian menentang kepada perintah Rasul, mim ba'di ma arakum ma tuhibbun, setelah Allah memperlihatkan kepada kalian apa
yang kalian sukai, yaitu berupa harta ghanimah itu. Minkum mayuridu dunya, di antara kalian ada yang menginginkan dunia, yang menghendaki dunia, materi. Wa minkum mayuridul akhirah, dan ada di antara kalian yang menghendaki akhirat. Thumma sarafakum anhum liyabtaliyakum, kemudian Allah memalingkan kamu dari mereka untuk menguji kalian. Walaqad afa ankum, dan sungguh benar-benar Allah memaafkan kalian. Wallahu dzu fadlin 'alal mu'minin, dan Allah mempunyai karunia kepada orang-orang beriman. Itu sa'iduna, ingatlah ketika kalian lari, wala talwuna ala had, dan tidak menoleh kepada siapapun. War rasulu yad'ukum, sedangkan Rasulullah Muhammad memanggil kalian fi ukhrakum, dari belakang. Fa'athabakum, maka oleh karena itulah Allah menimpakan kepada kalian ghamman bi ghammin, kesedihan demi kesedihan. Likaila tahzanu ala ma fatakum, agar kalian tidak bersedih terhadap apa yang luput dari kalian. Wala ma asobakum, dan apa yang menimpa kepada kalian. Wallahu khabirum bima ta'malun, dan Allah maha teliti terhadap apa yang kalian kerjakan. Kemudian ayat yang berikutnya 154 dan 155 ya. Thumma anzala 'alaikum min ba'dil ghammi amanatan nu'asan yaghsha ta'ifatan minkum wa ta'ifatun qad ahammatuhum anfusuhum yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah yaquluna hal lana minal amri min syai' qul innal amra kullahu lillah yukhfuna fi anfusihim ma la yubduna lak yaquluna law kana lana minal amri syai'un ma qutilna hahuna qul law kuntum fi buyutikum labarazal ladzina kutiba alaihimul qatlu ila madaji'ihim waliyabtaliyallahu ma fi sudurikum waliyumahhisa ma fi qulubikum wallahu alimun bidhatis sudur. Innal ladzina tawallaw minkum yawmal taqal jam'ani innama istazallahumul syaitanu bi ba'di ma kasabu wa laqad 'afallahu 'anhum innallaha ghafurun halim. Tsumma anzala 'alaikum, kemudian setelah itu Allah menurunkan kepada kalian mim ba'dil ghammi, dari sesudah kesedihan, amanatan nu'asa, yaitu berupa rasa keamanan yang itu ditimbulkan dari nu'as, yaitu dari rasa kantuk. Kalian merasa nyaman, ya, terpulihkan tenaganya. Yaksha ta'ifatan minkum, yang meliputi pada segolongan di antara kalian. Wa ta'ifatum qad ahammatum anfusuhum, sedangkan segolongan lain telah mencemaskan diri mereka. Yadhunnuna billahi ghairal haqqi, mereka menyangka kepada Allah dengan tanpa kebenaran. Dhannal jahiliyah, dengan persangkaan jahiliyah. Jadi mereka bersuudzon, berburuk sangka kepada Allah. Yaquluna hal lana minal amri min syai', mereka berkata, adakah sesuatu yang dapat kita perbuat dalam urusan ini? Qul innal amra kullahu lillah, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya
segala urusan itu di tangan Allah. Yukhfuna fi anfusihim, mereka menyembunyikan apa yang ada di dalam hati-hati mereka, ma la yubduna lak, sesuatu yang tidak mereka terangkan. Yaquluna law kana lana minal amri syai'un ma qutilna huna, mereka mengatakan seandainya ada sesuatu yang dapat kami perbuat dalam urusan ini, niscaya kami tidak akan terbunuh di sini, kami tidak terkalahkan. Maka Allah memberikan jawaban lewat Rasulnya, qul, katakanlah wahai Muhammad, lau kuntum fi buyutikum, seandainya kalian berada di rumah-rumah kalian, la barazal ladzina kutiba alaihimul qatlu ila madhaji'ihim, niscaya orang-orang yang telah ditetapkan akan mati terbunuh itu keluar juga ke tempat mereka terbunuh. Waliyabtaliyallahu ma fi sudurikum, dan untuk Allah memberikan ujian terhadap apa yang ada di dalam dada-dada kalian, waliyumahhis ma fi qulubikum, dan untuk memberikan penyaringan, membersihkan apa yang ada dalam hati kalian. Wallahu alimum bidzati sudur, dan Allah Maha mengetahui terhadap apa yang ada dalam isi hati kalian. Innal ladzina tawallaw minkum, sesungguhnya orang-orang yang berpaling di antara kalian, yaumal taqal jam'an, pada saat bertemunya dua pasukan, innamastazallahum asyaitanu, sesungguhnya mereka hanyalah digelincirkan oleh setan, bi ba'di ma kasabu, disebabkan oleh apa yang mereka perbuat, dosa-dosa mereka. Walaqad afallahu anhum, dan sungguh benar-benar Allah memaafkan kepada mereka. Innallaha ghafurun halim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Nah, jemaah sekalian, ada beberapa riwayat yang menyebutkan tentang latar belakang turunnya sebagian ayat ini. Di antaranya yaitu pada ayat 152, latar belakang turunnya diceritakan oleh Muhammad bin Ka'ab al-Qurazi, berkata ketika Rasulullah kembali ke Madinah setelah mengalami apa yang terjadi pada perang Uhud, ada beberapa orang sahabat berkata, apa yang menyebabkan kita bisa mengalami hal seperti ini, padahal Allah telah menjanjikan pertolongan kepada kami. Lalu Allah Ta'ala menurunkan ayat, walaqad shadaqakumullah, sungguh Allah telah memenuhi janjinya, sampai pada ayat minkum mayuridu dunia, di antara kalian ada yang menginginkan dunia. Yang dimaksud adalah bahwa pasukan pemanah yang mengabaikan instruksi Rasulullah dengan meninggalkan posisi mereka karena tergiur untuk mengumpulkan harta rampasan. Jadi mereka seolah-olah masih belum bisa menerima takdir kekalahan, maka Allah membantah bahwa sebenarnya Allah telah memenuhi janjinya, tetapi karena ada kelalaian dari para pasukan pemanah ini, mereka menginginkan kehidupan dunia, maka akhirnya terjadilah apa yang terjadi tersebut. Kemudian sebab turunnya ayat 154 disebutkan oleh Ibnu Rahawayh, meriwayatkan dari Zubair, ia berkata, saya ikut dalam perang Uhud dan saya melihat ketika rasa takut yang begitu mendalam menyelimuti kami, maka diturunkan kepada kami rasa kantuk, sehingga tidak ada seorang pun di antara kami kecuali dagunya menempel di dadanya. Maka sungguh demi Allah, waktu itu saya seperti bermimpi dan mendengar perkataan Mu'adzib bin Qusyay, sekiranya ada bagi kami barang sesuatu hak campur tangan dalam urusan ini, niscaya kita tidak akan dibunuh, dikalahkan di sini. Dan saya pun hafal perkataan ini. Lalu Allah Ta'ala menurunkan ayat 154 surah Ali Imran ini ya. Jadi rasa kantuk ini untuk menghilangkan rasa takut ya di sebagian para sahabat yang bertahan ya. Orang-orang yang masih bertahan dalam kekalahan itu diberikan rasa kantuk supaya menghilangkan rasa takut mereka. Maksud daripada ayat ma qutilna hahuna,
seandainya kami diberi kebebasan memilih, maka kami tidak akan keluar dari kota Madinah, dan kami pun tidak akan mengalami kekalahan ini. Akan tetapi kami keluar karena terpaksa, ya. Jadi ini berkata seandainya untuk sesuatu yang sudah terjadi itu tidak boleh, ya. Itu bisa mengurangi kesempurnaan tauhid kita. Kalau kita mendapatkan sesuatu yang sudah terjadi dan itu mengecewakan, tidak boleh berkata lau anni fa'altu kana lakadza, kalau saya melakukan ini akan begini, tidak boleh, ya. Karena itu akan bisa membuka ruang pintu setan, bisa menjadikan kita ragu-ragu dan seolah-olah memprotes takdir Allah. Yang kita ucapkan harusnya adalah qadarallahu wa ma syaa fa'ala, Allah telah mentakdirkan sesuatu dan apa yang Allah kehendaki itulah yang Allah kerjakan. Allah telah mentakdirkan kita keluar dari Madinah dan Allah telah mentakdirkan kita mendapatkan kekalahan, maka Allah berikan itu pada kita. Nah, harusnya diterima dengan lapang dada, ya. Sehingga Allah Ta'ala membantah perkataan mereka ini dengan ayat qul law kuntum fi buyutikum. Maksudnya barang siapa yang ditakdirkan terbunuh, maka ajalnya akan menggiringnya untuk keluar ke sebuah tempat yang telah ditetapkan sebagai tempat di mana ia akan dibunuh. Ia tidak akan bisa diselamatkan oleh keberadaannya di rumah dan tidak ikut berperang, karena ketetapan Allah pasti berlaku, tidak bisa tidak, ya. Walau kuntum fi burujin musyayyadah, walaupun kalian berada di benteng yang sangat kokoh, pasti akan dikejar oleh kematian. Kalau memang kematian itu sudah ditetapkan untuk kalian saat itu. Tapi walaupun kalian berusaha untuk dibunuh oleh siapapun, kalau Allah belum takdirkan, ya Allah tidak akan memberikan ajal itu kepada kalian. Seperti kisah Al-Hulam, ya, seorang anak kecil yang mau dibunuh oleh raja, karena anak kecil inilah yang menentang keputusan raja, ya, tidak mau menyembah raja, dan dia yang mewarisi ilmu sihir daripada tukang sihirnya yang sudah tua, ya. Dan dia mendapatkan ilmu dari seorang rahib, beriman kepada Allah. Nah, walaupun dibawa oleh pasukan, dibawa ke atas gunung untuk dilemparkan di atas sana, tapi karena Allah Ta'ala belum mentakdirkan kematian untuk si Ghulam anak kecil ini, ya gunungnya bergetar dan menjatuhkan para tentara pasukan itu, mati semua, tewas semua, dan dia selamat kembali ke raja. Kemudian si raja memerintahkan lagi untuk dibawa oleh pasukan, oleh tentara ke tengah lautan. Nah, dilemparkanlah di sana, perintahnya begitu. Tapi setelah sampai di tengah lautan ada badai ombak yang sangat keras, yang sangat dahsyat, sehingga menjadikan mereka terombang-ambing dan terjatuh semuanya pasukan itu ke lautan, dan dia selamat kembali ke raja. Nah, akhirnya dia memberikan tips atau resep supaya bagaimana cara membunuhnya, yaitu dengan mengambil anak panah dan dilemparkan oleh raja sendiri. Tapi sebelum melempar, dia harus mengatakan Bismillahirrabbilghulam, dengan nama Allah Tuhan si anak kecil ini. Nah, baru dia bisa mati. Nah, tapi dengan kematian satu orang ini justru menjadikan penduduk satu kampung itu iman semuanya dengan mengatakan amanna bi rabbil ghulam, kami mengimani kepada Tuhan si anak kecil ini, rame-rame, ya. Ini berada di Yaman, ya. Menurut ahli tafsir kejadiannya di Yaman, sekitar 20.000 penduduk di kota ini, di negeri ini beriman semuanya, diancam semuanya untuk kembali kepada agama semula, kembali murtad dan menyembah kepada raja, tapi mereka nggak ada yang murtad, ya. Dan akhirnya dibuatkan ukhdud, dibuatkan semacam parit yang sangat besar, ada api yang menyala di sana. Setiap orang yang tidak mau murtad maka dilemparkan. Nah, itulah kisah ashabul ukhdud yang diabadikan di surat Al-Buruj. Qutil ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud idhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Nah, itu menunjukkan kisah ini, kematian itu Allah Ta'ala yang mentakdirkan. Kalaupun anak kecil ini
berusaha dibunuh si raja yang bernama Dzunnuwas ya. Tetapi tetap tidak mati-mati. Nah, karena kematian itulah milik Allah. Allah yang menetapkan kepada siapapun. Kalaupun sudah berperang bola-balik seperti Khalid bin Walid yang pernah kita ceritakan, juga tidak terbunuh di medan perang dan malah matinya sakit di atas tempat tidurnya. Nah, jadi itulah kematian tidak bisa diajukan dengan mengikuti peperangan dan tidak bisa diundur dengan tidak berangkat jihad. Nah, semuanya sudah ada tulisannya, sudah ada takdirnya. Berikutnya tafsir dan penjelasan ya. Demi Allah, sungguh Tuhan kalian telah memenuhi janjinya untuk memberi pertolongan dan kemenangan kepada kalian terhadap musuh ketika kalian memerangi dan membunuh mereka dengan bentuk penyerangan yang begitu dahsyat dengan bantuan, pertolongan dan kehendaknya. Ini ada di awal-awal peperangan ya. Jadi kaum muslimin sudah berada di atas angin, sudah mengalami atau sudah mendapatkan kemenangan di awal-awal, sudah dibantu Allah Ta'ala. Allah telah memenuhi janjinya kepada kalian hingga kalian ketika kalian merasa takut dan lemah untuk berperang, berselisih dalam hal mematuhi instruksi dan perintah Nabi kalian untuk tetap berada pada posisi kalian di atas bukit Ar-Rumat. Ar-Rumat ini adalah bukit pemanah. Sebagian dari kalian berkata, kenapa kita harus tetap berada pada posisi kita di sini? Sedangkan kaum musyrik telah terdesak mundur dan kalah. Sedangkan sebagian dari kalian yang lain berkata, kita tidak akan melanggar instruksi Rasulullah kepada kita agar tetap bertahan di posisi kita ini. Ini yang disebut dengan watanaza'tum tadi ya. Ada perbedaan, perselisihan pendapat di sini. Ada yang ingin turun mengambil ghanimah, ada yang ingin tetap bertahan. Nah, dan waktu itu yang tetap bertahan hanyalah Abdullah bin Jubair dan beberapa kawan ya. Abdullah bin Jubair adalah panglima yang disuruh untuk memimpin pasukan Ar-Rumat, yaitu pasukan anak panah di atas bukit itu. Sampai akhirnya nanti dia syahid ya. Ketika semua ini terjadi, maka pertolongan yang dijanjikan kepada kalian ditangguhkan dan sebaliknya kalian mengalami kekalahan ya. Jadi Allah sudah memenuhi janjinya, tapi kalian sendiri yang menyelisih perintah Rasulullah, maka akhirnya mendapatkan kekalahan ya. Dengan kata lain, ketika kalian telah memulai peperangan melawan musuh, maka pada awalnya sebenarnya angin kemenangan berada di pihak Islam. Namun ketika kalian berselisih dan pasukan pemanah melakukan pelanggaran terhadap instruksi Rasulullah serta sebagian pasukan mengalami kegagalan, maka janji tersebut ditangguhkan. Karena janji tersebut adalah janji bersyarat. Syaratnya adalah sikap tabah, sabar, tetap bertahan di medan peperangan dan taat ya. Ini yang kadang-kadang kita melupakan syarat-syarat ini. Kita hanya ingin instan untuk mendapatkan nikmat dari Allah Ta'ala atas apa yang telah kita inginkan, tapi lupa terhadap syarat-syarat ini ya. Inilah sifat manusia. Diriwayatkan dari Urwah bin Zubair, ia berkata, sebelumnya Allah Ta'ala menjanjikan kepada mereka bahwa jika mereka bersabar, tabah dan bertakwa, maka Allah akan memberi mereka pasukan bantuan berupa 5.000 personel malaikat yang membawa identitas pengenal khusus sebagaimana yang Allah turunkan pada saat membantu kepada kaum muslimin di perang Badar sebelumnya. Allah janjikan ya, tapi karena mereka yang menyalahi aturan dan syarat-syarat ini, Allah tangguhkan janji tersebut. Dan janji ini telah dipenuhi oleh mereka. Namun ketika mereka melanggar perintah Rasulullah, mereka meninggalkan posisi semula dan pasukan pemanah juga mengabaikan instruksi Rasulullah agar tetap pada posisi mereka di atas bukit meski apapun yang terjadi. Karena mereka menginginkan dunia, maka semua ini menyebabkan pertolongan dan bantuan berupa pasukan malaikat batal diberikan. Dan Allah menurunkan permulaan ayat 152, Allah telah memenuhi janjinya dan memperlihatkan kepada mereka kemenangan. Namun ketika mereka melakukan maksiat dan pelanggaran, pada akhirnya mereka justru tertimpa bencana kekalahan ya. Jadi rupanya
kemaksiatan dan dosa-dosa inilah yang menyebabkan kekalahan diderita oleh kaum muslimin. Jika kita perhatikan, maka ayat ini mengandung celaan terhadap mereka. Adapun sisi celaannya adalah bahwa mereka sebenarnya telah melihat indikasi-indikasi awal kemenangan. Maka seharusnya mereka tahu dan sadar bahwa indikasi-indikasi awal kemenangan tersebut akan benar-benar bisa berubah menjadi sebuah kemenangan yang nyata dengan ketabahan dan keteguhan hati untuk tetap bertahan di medan perang, bukan malah melarikan diri. Kemudian ayat ini menjelaskan tentang sebab perselisihan di antara mereka, yaitu dalam ayat disebutkan minkum mayuridu dunya, maksudnya karena di antara kalian ada yang menginginkan dunia, yaitu harta rampasan perang. Sebagaimana pernyataan Abdullah bin Mas'ud, kami tidak mengetahui dan menyadari bahwa ada di antara para sahabat Rasulullah yang menginginkan dunia sebelum terjadi perang Uhud. Mereka itu adalah pasukan pemanah yang meninggalkan posisi mereka di atas bukit karena menginginkan harta rampasan perang, ya. Jadi sebelumnya pada fase Mekah yang selama 13 tahun, kemudian fase awal-awal di Madinah tahun pertama, kemudian tahun kedua perang Badar, baru pada peristiwa Uhud inilah Abdullah bin Mas'ud merupakan sahabat yang istiqomah, ya, itu baru menyadari, oh ternyata para sahabat juga manusia biasa, ya. Mereka tergiur dengan harta dunia, dengan harta rampasan, sampai meninggalkan instruksi Rasulullah. Itu baru disadari. Nah, inilah pentingnya kekalahan, ya, yang bisa memberikan pelajaran kepada pasukan kaum muslimin saat itu dan masing-masing saling introspeksi. Ayat selanjutnya adalah wa minkum mayuridul akhirah. Mereka adalah orang-orang yang tetap bertahan. Ya, di antara mereka ada yang menginginkan kehidupan akhirat, yang mereka tidak melanggar instruksi Rasulullah bersama pimpinan mereka, Abdullah bin Jubair. Lalu Khalid bin Walid dan Ikrimah bin Abu Jahal yang waktu itu mereka berdua masih kafir, menyerang Abdullah bin Jubair dan berhasil membunuhnya bersama pasukan yang tetap bertahan dengannya. Semoga Allah melimpahkan rahmatnya kepada mereka yang gugur syuhada, ya, yang diserang oleh Khalid bin Walid dan Ikrimah yang saat itu keduanya masih belum masuk Islam. Teguran dan celaan ini ditujukan bagi orang-orang yang melarikan diri, tidak mencakup orang-orang yang tetap bertahan. Karena orang-orang yang tetap bertahan pada posisi mereka mendapatkan pahala. Kemudian setelah pada permulaan perang kalian dijadikan mampu memukul mundur musuh, Allah selanjutnya memalingkan kalian dari musuh, yaitu melarikan diri dan kalah. Hal ini sengaja Allah lakukan untuk menguji iman kalian, dan Allah telah mengampuni perbuatan kalian itu dengan ujian dan cobaan yang ditimpakan kepada kalian tersebut, yang bisa menghapus bekas-bekas dosa dari jiwa kalian. Dan Allah menerima tobat kalian ketika kalian menyesali kecerobohan kalian tersebut. Sesungguhnya Allah memiliki karunia yang dilimpahkan kepada orang-orang mukmin. Yang dimaksud dengan karunia di sini adalah Allah tidak lantas membinasakan kalian akibat perbuatan maksiat dan pelanggaran yang telah kalian lakukan. Mungkin faktor pengampunan, karunia dan rahmat yang diberikan kepada mereka ini adalah bahwa waktu itu sejumlah kaum kafir banyak dengan persiapan yang matang dan persenjataan yang lengkap, sedangkan jumlah kaum muslimin hanya sedikit dengan persiapan dan perlengkapan yang tidak memadai. Jadi saat itu Allah tidak sampai membinasakan mereka semuanya atau sebagian besar, ya. Kalau yang meninggal gugur syuhada di perang Uhud ini ada perbedaan pendapat antara 70-an sampai 75 lah, ya, yang gugur syahid. Di dalamnya ada paman Rasul, yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib, ada juga Mus'ab bin Umair, ya, seorang sahabat yang diutus ke Madinah berdakwah. Jadi hanya sekitar itu dari berapa? Dari 700-an sahabat, jadi kurang lebih sekitar 10%. Jadi Allah nggak sampai membinasakan semua,
Inilah yang dimaksud dengan karunia tersebut. Allah masih mengaruniai, masih memberikan rahmat kepada kalian ya, masih memberikan karunia kepada para sahabat saat itu. Kemudian Allah mengingatkan kaum mukminin, ingatlah tatkala kalian dipalingkan dari musuh, maksudnya kalah, ketika kalian melarikan diri tanpa menengok kepada siapapun karena sangat kaget dan takutnya kalian. Sedangkan waktu itu kalian meninggalkan Rasulullah di belakang kalian dan beliau memanggil-manggil kalian untuk tidak melarikan diri dari musuh. Seraya beliau berkata ini, kemarilah wahai hamba-hamba Allah, kemarilah wahai hamba-hamba Allah, aku adalah Rasulullah. Barang siapa yang berani menyerang musuh dan tidak melarikan diri, maka baginya pahala surga ya. Ini panggilan Rasulullah tapi nggak dihiraukan oleh orang-orang yang melarikan diri ya. Dan melarikan diri saat perang berkecamuk ini masuk dosa besar aslinya. Atau yaumaz zahaf ya, melarikan diri pada saat perang berkecamuk ini termasuk di antara dosa-dosa besar yang berat konsekuensinya. Nah, ini terjadi pada kalangan sahabat ya. Abdullah bin Abbas dan lainnya berkata, seruan Nabi Muhammad waktu itu adalah, wahai para hamba Allah, kembalilah kalian. Jadi Rasulullah berada bersama orang-orang yang masih berada di belakang dan tetap mempertahankan diri sambil memanggil-manggil kalian. Di dalam Sahih Bukhari disebutkan kata ukhrakum adalah bentuk muannats dari kata akhirukum ya, yang ada di belakang tersebut. Al-Bara' bin Azib berkata, pada perang Uhud Rasulullah menunjuk Abdullah bin Jubair sebagai pimpinan pasukan yang berjalan kaki. Lalu mereka melarikan diri. Ketika itulah Nabi Muhammad yang berada di belakang bersama orang-orang yang tetap bertahan memanggil-manggil mereka. Waktu itu jumlah pasukan yang tetap bertahan bersama Rasulullah hanya 12 orang. Coba bisa kita bayangkan ya, dari 700 orang tadi yang bertahan hanya 12 orang ya, menghadapi 3.000 pasukan kafir Quraisy. Bisa kita bayangkan keberanian dari 12 orang ini, dan di dalamnya ada Rasulullah yang bertahan dengan luka-luka berat yang luar biasa ya. Nah, balasan kalian adalah kesedihan di atas kesedihan. Kesedihan pertama adalah mengalami kekalahan, terhalang mendapatkan harta rampasan perang, dan banyak sahabat yang terbunuh. Sedangkan kesedihan yang kedua adalah kesedihan yang menyebabkan munculnya kesedihan pertama, yaitu apa yang menimpa Rasulullah berupa sakit karena luka dan kesedihan dikarenakan pelanggaran kalian terhadap perintah beliau dan tidak patuhnya kalian terhadap pendapat beliau. Inilah pendapat yang paling kuat seperti yang dikatakan oleh Ibnu Jarir at-Tabari ya. Sampai diisukan Rasulullah meninggal saat itu ya, yang sudah kita bahas tafsirnya. Semua itu Allah lakukan terhadap kalian dengan tujuan agar kalian terlatih menghadapi berbagai kondisi sulit dan terbiasa menahan hal-hal yang tidak diinginkan. Karena kondisi sulit, musibah dan kesedihan mampu melatih dan mengasah jiwa umat dan individu. Begitu juga semua itu bertujuan agar kalian tidak bersedih hati dan menyesal atas apa yang gagal kalian dapatkan berupa kebaikan dan harta rampasan perang. Juga agar kalian tidak bersedih hati atas apa yang menimpa kalian berupa kemadharatan yang ditimbulkan oleh musuh atas diri kalian, seperti terluka dan terbunuh. Allah Maha mengetahui amal-amal kalian dan akan memberi balasan kepada kalian atas amal-amal tersebut, karena amal adalah faktor keberhasilan dan kemenangan, faktor penyempurna keimanan, dan faktor dimilikinya sikap-sikap yang terpuji. Hal ini mengandung unsur pendorong untuk melakukan ketaatan dan mencegah kemaksiatan. Inilah hikmah yang luar biasa ya, pelajaran dari kekalahan yang diderita kaum muslimin pada perang Uhud. Banyak sekali hikmah dan pelajaran yang bisa mereka jadikan sebagai bekal modal untuk menghadapi tantangan-tantangan berikutnya yang lebih berat dan lebih berat. Mereka semakin tangguh dan semakin solid barisan kaum muslimin setelah kejadian perang Uhud ini. Kemudian Allah menyebutkan nikmat dan karunia yang diberikan kepada para hambanya setelah kesedihan yang menimpa mereka, yaitu menurunkan ketentraman, kedamaian dan keamanan
berupa rasa kantuk yang menyergap mereka di saat mereka masih memegang senjata di dalam kesusahan dan kesedihan mereka. Mengantuk ketika dalam kondisi seperti ini berarti menunjukkan bahwa mereka berada dalam rasa aman dan tentram. Hal ini agar mereka bisa mengembalikan tenaga dan kekuatan mereka yang telah terkuras dan menghilangkan segala rasa penat dan lelah seperti yang difirman Allah Ta'ala di Perang Badar. Ingatlah ketika Allah menjadikan kamu mengantuk sebagai sesuatu penentraman daripadanya, ya. Jadi coba bisa kita bayangkan kondisi yang mencekam saat peperangan, rasa takut menyelimuti mereka, tapi malah mereka ngantuk. Berarti ini betul-betul dirasakan menjadi fresh, ya, menjadi kenikmatan tersendiri kepada para sahabat, ya. Orang bisa ngantuk, bisa merasakan rasa ya seperti mukaddimah tertidur itu adalah karena dia merasakan kenyamanan, ketentraman, ya. Kalau orang punya penyakit insomnia nggak bisa tidur karena cemas, khawatir, ya. Jadi kalau orang yang tidak bisa tidur itu akan bisa membuat dirinya sakit. Tapi kalau dia bisa ngantuk dan bisa mendapatkan kenyamanan, maka ini adalah nikmat yang besar, ya. Kalau orang yang punya penyakit insomnia, ya disuruh datang ke masjid saja, ya, datang ke majelis taklim, datang ke khutbah Jumat itu, ya, insya Allah itu bisa memberikan rasa kantuk karena dia merasa nyaman, ya, tenang, damai berada di masjid, berada dalam majelis ilmu sampai ada rasa kantuk. Itu nikmat luar biasa, ya, insya Allah, ya. Kemudian Abu Talha berkata, saya termasuk orang yang terserang rasa kantuk pada perang Uhud hingga pedang saya pegang jatuh dari genggamanku berkali-kali, jatuh lalu saya ambil lagi, jatuh lalu saya ambil lagi, begitu secara berulang-ulang, ya. Imam Bukhari meriwayatkan di dalam bab tafsir dari Abu Talha, pada perang Uhud kami terserang rasa kantuk dalam keadaan kami tetap berada pada posisi kami, lalu pedangku jatuh dari tanganku, lalu saya ambil, lalu jatuh lagi dan saya ambil lagi, ya. Jadi betapa luar biasa nikmat rasa kantuk ini, menghilangkan rasa takut, menghilangkan rasa penat, dan juga bisa memberikan kesegaran kepada para sahabat saat itu. Kantuk yang ada waktu itu menyergap segolongan orang, yaitu kata at-ta'ifah bisa digunakan untuk menyebutkan satu orang atau banyak. Mereka adalah para sahabat Muhajirin dan seluruh sahabat Ansor yang memiliki keyakinan, pengetahuan dan hujjah yang nyata di dalam iman mereka, seperti yang dikatakan oleh Ibnu Abbas. Mereka adalah orang-orang yang memiliki keimanan, keyakinan, keteguhan dan bertawakal kepada Allah. Mereka adalah orang-orang yang yakin bahwa Allah akan menolong Rasulnya dan akan merealisasikan keinginan Rasulnya. Sedangkan segolongan yang lain dicemaskan oleh diri mereka sendiri, hati mereka dipenuhi dengan ketakutan dan kekhawatiran karena mereka tidak percaya kepada pertolongan Allah dan mereka tidak beriman kepada Rasulnya. Jadi yang minoritas tadi, ya, Ta'ifah di sini berarti kelompok minoritas yang dalam riwayat tadi disebutkan hanya 12, ya, yang mereka mendapatkan kenyamanan ini. Mereka adalah golongan yang memusuhi Rasulnya, orang-orang munafik seperti Abdullah bin Ubay, Mu'adz bin Qushair dan para pengikut mereka berdua. Mereka tidak ikut merasakan kantuk dikarenakan mereka diselimuti oleh ketakutan dan kekhawatiran. Mereka tidak mempedulikan perintah Rasul dan agama. Mereka adalah seperti yang difirmankan Allah Ta'ala, yang artinya mereka menyangka yang tidak benar terhadap kepada Allah seperti sangkaan jahiliyah. Yadhununa billahi ghairal haqqi dzunal jahiliyah. Maksudnya mereka tidak menyangka dengan persangkaan yang benar yang seharusnya mereka sangkakan, karena mereka berkata, seandainya Muhammad memang benar-benar seorang nabi, maka tentunya orang-orang kafir tidak bisa mengalahkannya. Ini adalah perkataan orang-orang yang menyekutukan Allah, ya. Jadi termasuk di sini orang musyrik, ya, orang yang menyekutukan Allah, mengkultuskan Rasulullah seolah-olah beliau dalam posisi seperti Tuhan, kan, ya? Nggak bisa terkalahkan manusia. Beliau adalah manusia biasa yang punya sifat-sifat kemanusiaan, tapi memang Allah Ta'ala memberikan pertolongan. Jadi kalau menyangka Nabi nggak bisa terkalahkan, nah berarti di sini ada unsur-unsur kesyirikan yang harus diwaspadai, ya.
Golongan kedua ini bertanya kepada Rasulullah, apakah kami memiliki sesuatu hak campur tangan dalam urusan kemenangan?